Part 3. Kehadiran ibu mertua. Irawan jorok, ledek bondan. Ibu, Irawan yang diledek tiba-tiba menangis. Astaga, maafkan ibu, Nang, ucapku kepada Irawan sambil mencoba membujuknya agar berhenti menangis. Aku langsung mengangkat piringnya yang berisi nasi putih untuk aku taruh ke meja dan mengajaknya kembali ke kamar mandi agar bisa membersihkan kotorannya. Ibu, bau, teriak Bondan dari depan televisi. Iya, jawabku sambil teriak juga. Setelah selesai membersihkan Irawan, aku langsung ke depan televisi untuk mengganti karpet yang terkena kotorannya Irawan dengan karpet yang lain. Arif datang dari warung. Dia membawa kerupuk dan kecap. Ibu, uangnya kurang 1.000, ucapnya. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya secara kasar. Iya, nanti biar ibu yang bayar, ucapku. Setelah memberi laporan kepadaku, Arif mengambil nasinya di meja makan dan menaburkan kecap ke atas nasinya tersebut, lalu pergi ke depan televisi bergabung dengan Bondan. Sana makan sama abang-abangmu, titahku kepada Irawan setelah memakaikan kolor kepadanya. Anak ketigaku itu pun bergabung dengan kakak-kakaknya. Arjuna menatap ke arahku. Mata yang jernih itu seperti mengajakku bercanda. Adik bobok ya, ibu belum nyuci, ucapku kepada anakku yang berusia 10 bulan tersebut. Aku segera menyambar nasi yang ada di meja makan dan memakannya sebanyak 2 sendok tanpa kerupuk, tanpa kecap. Arif, ibu mau menidurkan adik. Kamu jangan kemana-mana ya. Jaga adik-adikmu, jangan sampai ada yang main kabel ataupun kompor, titahku kepada anak pertamaku. Iya, Bu, jawab Arif. Setelah tenang karena mendapat jawaban ya dari Arif, aku segera masuk ke kamar untuk memberi ASI kepada Arjuna. Dari pagi ngapain saja? Belum juga cuci baju, belum bersih-bersih rumah, gak masak pula. Tapi kok tubuh terasa capek. Mana hari sudah siang, gumamku sambil menatap Arjuna yang rakus menghisap ASI. Melihat wajah bak malaikat tersebut, hatiku terasa damai. Jiwaku terasa tentram dan tiba-tiba saja mataku terasa berat. Aku tertidur sambil menyusui Arjuna. Tamik, Tamik. Suara ibu mertua dari luar sontak membuatku kaget. Arjuna yang mulutnya masih menempel di ASI membelalakan mata. Aku langsung menepuk-nepuk pantat anak bungsuku tersebut agar tidak kaget mendengar suara teriakan neneknya yang seperti sepeda motor 4 tak tersebut. Tamik, sudah aku duga. Ibu mertua menerobos pintu kamar dan masuk ke dalam. Enak sekali kamu ya hidupnya. Rumah masih berantakan, cucian menggunung, piring kotor di mana-mana, malah enak-enakan tidur, hardik ibu mertua. Aku sama sekali tidak menjawab ocehan ibu Mas Yudis tersebut. Aku memilih memejamkan mata. Setiap kali aku jawab pasti akan terjadi keributan. Dinasehati orang tua malah merem, ucap ibu mertua dengan kesal. Lagi-lagi respon Arjuna yang sering kali membuka matanya membuat hatiku mengumpat. Dasar nenek sihir. Andai saja aku memiliki keberanian untuk mengumpat mertuaku itu, tidak hanya aku ucapkan di dalam hati. Aku meraih buku Arif yang biasa aku pakai untuk kipasan. Sebenarnya di kamar ada kipas angin. Tapi menurut orang-orang kipas angin tidak baik untuk kesehatan bayi. Jadi aku memilih kipas manual untuk memberi udara sejuk buat bayiku yang tubuhnya basah oleh keringat. Dasar istri tidak berguna, diajak bicara orang tua tidak ada sopan santunnya. Arjuna mulai tidak tenang.
Kipas aku gerakkan lebih cepat saat Arjuna terlihat tidak nyaman. Ibu tahu sendiri, kan jika aku sedang menidurkan Arjuna, kenapa ibu berisik? Aku mulai angkat bicara, berusaha tenang dan sopan meskipun hatiku ingin mencaci maki. Bagaimana mertuaku bersikap seperti itu di saat menantunya sedang menidurkan anaknya? Apakah dia tidak pernah punya anak? Kamu dinasehati orang tua malah bilang berisik. Tidak sopan sekali kamu. Hah? Masalahnya bukan begitu, Bu. Rumah berantakan, cucian belum aku cuci, semua aku bereskan setelah Arjuna bisa tidur nyenyak. Di saat Arjuna mulai tertidur, ibu datang marah-marah. Nih, lihat, sekarang celelekan kan? Tidak bisa tidur lagi, ucapku. Halah, alasan saja. Biasanya rumahmu juga berantakan seperti ini. Menidurkan anak-anak, mengurus anak-anak, kamu jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Hardik ibu mertua. Astagfirullah ibu. Ibu cuma gak tega saja melihat rumah kalian yang dibeli dengan susah payah dari hasil keringat Yudis menjadi tidak terawat, ucap ibu mertua. Nanti juga akan aku rawat, Bu. Biar Arjuna tidur dulu, ucapku dengan perasaan dongkol. Nanti kapan? Hilang nantinya. Besok juga nanti lagi. Kamu tahu nggak, Mik? Rumah ini dibangun dengan susah payah. Ngumpulin uang dari 100.000 rupiah. Dari beli tanah hingga beli semen batu bata sedikit demi sedikit. Bahkan Yudis puasa nggak jajan di tempat kerja. Aku kasih bekal dari rumah biar impiannya punya rumah segera terlaksana. Sekarang giliran sudah ada, istrinya enak-enakan begitu saja. Jangankan merawat, nyapu saja tidak mau. Aku itu, Mik, dulu waktu Yudis dan Indra masih kecil, pagi hari sudah rapi, pakaian sudah dijemuran, makan siang sudah matang. Sama-sama punya anak kecilnya, ucap ibu mertua. Ibu anaknya cuma 2, tidak aktif juga, sedangkan anakku 4 loh, Bu, 4. Panas mendengar ucapan ibu mertua, akhirnya mulutku tidak bisa aku tahan untuk tidak menjawab. 4 pun bisa diatur, Tamik, ucap ibu. Apalagi semuanya sekarang serba mudah, apa-apa instan. Ibu dulu mau nanak nasi saja masih pakai kayu bakar. Masak sayur pakai kayu bakar. Ngepel pakai ampas kelapa. Itu saja ibu tidak pernah ngeluh. Aku langsung berdiri daripada di dalam kamar. Arjuna tidak akan bisa tidur bila selalu mendengar perdebatan kami. Aku berpikir lebih baik Arjuna aku ajak mencuci saja daripada mendengarkan breaking news dari ibu mertua. Keluar dari kamar, aku lepas mulut Arjuna dari mengisap ASI secara paksa hingga menyebabkan dia menangis keras. Aku tidak peduli anak bungsuku itu menangis. Telingaku sudah terasa tuli akibat bising mendengar ocehan-ocehan ibu mertua yang tidak ada habisnya. Sampai di depan kamar, aku punguti piring-piring bekas anak-anakku yang berada di depan televisi, kemudian membawanya ke belakang. Aku berusaha menghentikan tangisan Arjuna dengan menepuk-nepuk pantatnya, tapi anak bungsuku itu tidak mau menghentikan tangisnya. Pada kemana tadi anak-anak? Gumamku sambil mencari keberadaan ketiga anakku. Aku sangat mengkhawatirkan anak-anakku, apalagi jika Irawan bermain sama Bondan. Anakku yang berusia 6 tahun itu suka sekali bermain hal yang membahayakan Irawan yang baru berusia 3 tahun. Irawan, teriakku untuk memastikan keberadaan anak ketigaku tersebut. Tapi tidak ada jawaban dari Irawan ataupun anakku yang lainnya. Aku segera keluar untuk mencari keberadaan Irawan dan yang lainnya. Ibu mertua dari belakang, dia ikut mencari anak-anakku, sedangkan sedari tadi Arjuna menangis terus.
Itu mulut Arjuna, sumpah pakai asi biar diam, titah ibu mertua. Aku turuti ucapan ibu mertua, meskipun asiku sudah terasa pedih akibat dihisap sedari tadi. Setidaknya tindakanku itu bisa menghentikan Arjuna dari tangisannya. Irawan, Bondan, Harip, di mana kalian nak? Teriakku. Bersambung.